Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qahhar al-azizil jabbar muqawwiril laili 'alan nahar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bashar alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadratal afadil jami'al ulama wal asatidah yang kami hormati Bapak Ketua RW dan RT yang hadir pada majelis ini, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Mukhlisin, yang kami hormati Imam Masjid beserta seluruh Dewan Asatir, hadir sahabat kami Ustadz Royan dan beberapa ustadz yang lainnya, jamaah grup hadrah Qubur Rasul dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa berita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Anak Melayu makan gulai, gulai disimpan di dalam panci. Kini ceramah agama sudah dimulai, mohon yang bicara harap berhenti. Setuju Bunda? Bapak setuju? Burung nuri di atas cemara itu pertanda takut sama burung elang. Kalau masih juga banyak yang bicara, mendingan saya cepat saja pulang. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak dapat kita pungkiri sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang luar biasa. Peristiwa yang menakjubkan akal fikir kita, peristiwa yang menguji keimanan kita semua. Di balik peristiwa Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu di dalamnya terkandung hikmah yang kita bisa jadikan iktibar pelajaran dalam hidup dan kehidupan kita. Apa hikmah yang bisa kita tarik dari Isra dan Mi'rajnya Rasul? Pertama, peristiwa ini memberikan pesan kepada kita tentang pentingnya iman kepada Allah dan pada hal-hal yang gaib. Kenapa demikian? Karena kita sadari bahwasanya Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang tidak kita lihat sendiri, tapi itu diinformasikan oleh Al-Quran. Maka itu ketika Allah menceritakan Isra dan Mi'rajnya di dalam Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dari ayat inilah kita mesti berangkat untuk bisa memahami Isra dan Mi'raj, sehingga kita bisa menjadi yakin dan beriman akan peristiwa ini. Karena sadarilah, tidak semua manusia mengimani kebenaran Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah mulai subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan maha suci Allah yang hambanya berjalan, tapi maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Pemahaman ini penting. Bapak Ibu, saya mau tanya, berjalan dengan memperjalankan sama apa tidak? Beda. Kalau berjalan berarti berjalan sendiri. Kalau memperjalankan berarti ada yang memperjalankan, ada yang diperjalankan. Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj tidak berjalan sendiri. Kalau Rasulullah berjalan sendiri untuk Masjidil Haram, Masjidil Aqsa saja, masa itu ukuran umum orang ditempuh waktu 2 bulan lamanya. Karena kita tahu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah saja setengah bulan. Yerusalem ada di negeri Syam, lebih jauh lagi. Jaraknya kurang lebih 1236 km. Kalau Nabi jalan sendiri 2 bulan waktu yang dibutuhkan. Tapi karena Allah yang memperjalankan Rasul, sementara Allah itu punya sifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ketika Allah berkehendak cukup kun fayakun. Maka dengan demikian, kalau dalam sejarah dicatat Rasulullah menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, diteruskan ke Sidratul Muntaha hanya dalam durasi kurang dari 1 malam, bisa diterima oleh akal kita. Kenapa? Karena Rasul tidak berjalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logika awamnya begini, Bapak Ibu percaya apa tidak? Kalau ada seekor semut mampu berjalan dari Batam ke Jakarta hanya dalam durasi 1,5 jam, percaya apa tidak? Telah ditemukan seekor semut mampu berjalan dari Batam ke Jakarta hanya butuh waktu 1,5 jam. Percaya apa tidak? Lihat dulu. Kalau semutnya berjalan sendiri, nehi kata orang India, no way. Kata orang Arab, mustahil kalau semutnya berjalan sendiri. Tapi kalau semut ini ada yang memperjalankan, contoh, tengah-tengah ceramah ada semut nempel di baju saya. Selesai ceramah saya ke Bandara Hang Nadim, 1,5 jam terbang, landing di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta, Jakarta. Sampai Jakarta saya katakan, ini semut Masjid Al-Mukhlisin. Hanya 1,5 jam. Kenapa? Karena semut tidak berjalan sendiri. Semut ada yang memperjalankan, yaitu manusia dengan kekuatan teknologi namanya pesawat. You understand? Maka dengan demikian,
logika Isra dan Mi'raj bisa diterima oleh akal kita. Ya. Apalagi kalau kita lebih dalam ilmu sains. Bapak Ibu masih ingat dalam hadis Nabi, Rasulullah ketika Isra Mi'raj menggunakan kendaraan apa namanya? Buraq. Buraq dalam bahasa Arab terambil dari kata al-barku. Al-barku boleh dilihat di kamus, maknanya adalah kilat. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Kilat artinya. Kilat itu dari cahaya. Maka seandainya menggunakan pendekatan sains, kita sepakat Rasulullah menggunakan kendaraan namanya buraq. Buraq itu adalah simbol dari kilat. Kilat itu adalah dari cahaya. Maka seandainya Rasulullah ketika menempuh Isra dan Mi'raj, kecepatan yang dimiliki maka seperti kecepatan cahaya, maka bagi kita yang ahli sains, ahli ilmu fisika, boleh dihitung kecepatan cahaya. Berapa, masih ingat? 3.000 km. Berapa? Ya, kurang lebih 299 juta meter per detik, atau beliau bulatkan 300.000 kilometer per detik. Maka perjalanan jauh Isra dan Mi'raj ditambah sampai ke Sidratul Muntaha hanya dalam durasi kurang dari 1 malam bisa diterima oleh pemikiran sains dan teknologi. Clear ya? Jadi Isra Mi'raj hikmah pertamanya itu, kita mesti punya iman kepada Allah, iman kepada yang gaib. Maka kita dibekali dengan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Hikmah yang kedua, kita lanjutkan ayatnya. Isra dan Mi'raj dilakukan di malam hari. Saya ngaji tafsir dulu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Dilakukan di malam hari. Kenapa tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tapi kenapa malam hari? Ada rahasia. Karena ternyata banyak keutamaan, keistimewaan diturunkan oleh Allah kepada hambanya ini terjadi di malam hari. Bapak Ibu boleh coba lihat kejadian-kejadian besar dalam Islam. Peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali, namanya nuzulul Quran. Siang apa malam? Malam. Maka peringatan malam nuzul Quran kita menyebut. Ada satu waktu di mana buku catatan amal kita akan diserahkan ke hadapan Allah untuk laporan catatan amal kita 1 tahun. Namanya nisfu Sya'ban. Siang apa malam? Malam. Ada satu waktu kalau kita beribadah, beramal dalam waktu itu, maka amal kita dinilai lebih utama dibandingkan 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Siang apa malam? Malam. Ada satu waktu Allah berjanji siapa yang doa diijabah, siapa yang minta ampun akan diampuni. Namanya adalah waktu tahajud, waktu sahur. Siang apa malam? Malam. Termasuk juga Isra dan Mi'raj terjadi di malam hari. Maka memberikan pesan kepada kita, siapa orang yang ingin dapat kemuliaan, keistimewaan, keagungan dari Allah, hidupkanlah malam kita dengan taqarrub ilallah, dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan istighfar, dengan taubat. Karena semua nabi-nabi dan rasul Allah
para syuhada salihin, para sahabat, ulama-ulama yang hebat, salafus saleh, mereka semua adalah orang yang ahli menghidupkan malam dengan tegak berdiri beribadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sudah tahajud apa belum? Sudah tahajud apa belum selama ini? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Sudah tahajud? Tahajud apa tahanyut? Ya, ini yang kedua. Pesan Isra Mi'raj, tegakkan malam dengan ibadah. Pesan yang ketiga, saya berburu waktu ya, setengah jam pokoknya harus tuntas semua. Pesan yang ketiga, lanjutkan ayatnya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baru kemudian diteruskan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha menghadap Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Ini memberikan pesan kepada kita. Siapa orang yang ingin diangkat derajatnya di sisi Allah dengan derajat yang tinggi, maka rutenya adalah dari masjid ke masjid. Bukan dari pasar ke pasar, bukan dari mall ke mall, bukan dari hotel ke hotel, bukan dari bandara ke bandara, bukan dari airport ke airport. Tapi kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah seperti Rasul dalam Mi'raj, rutenya adalah dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Jadi orang yang ahli memakmurkan masjid. Makanya ayo dengan semangat Isra dan Mi'raj kita makmurkan masjid kita. Alhamdulillah penuh masjid kita ini. Dengan cara apa? Dengan cara sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang punya kelebihan harta, makmurkan masjid kita dengan harta kita. Yang punya kelebihan tenaga, makmurkan masjid kita dengan tenaga kita. Yang punya ilmu, makmurkan masjid kita dengan ilmu kita. Yang punya jabatan, makmurkan masjid kita dengan jabatan kita. Dan begitu seterusnya. Dan dengan memakmurkan masjid, ya, maka kelak salah satu di antara orang yang akan mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan Allah di padang mahsyar, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid. Maka Isra dan Mi'raj berpesan kepada kita, yuk makmurkan masjid kita. Dengan cara apa? Ramaikan solat berjamaah, hidupkan majelis taklim, perbanyak kajian ilmu, kembangkan pendidikan di masjid kita, adakan kegiatan sosial di masjid yang kita cintai, syiarkan dakwah tabligh akbar. Ini bagian syiar untuk memakmurkan masjid kita. Ingat, membangun fisik masjid memang butuh perjuangan berat, tapi jauh lebih berat memakmurkan masjid yang sudah berdiri megah itu. Betapa tidak sedikit masjid-masjid megah indah, tapi menjadi hilang wibawa karena tidak makmur kegiatan ibadah yang ada di dalamnya. Maka bersyukur kalau kita punya masjid syiarnya muncul makmur dalamnya. Saya sering kalau turun seperti ini kadang-kadang nanya kepada imam masjidnya. Di sini Pak imamnya siapa? Langsung Bang Oyan. Bang Oyan di sini kalau subuh ada berapa saf biasa? Penuh. Alhamdulillah. Saya pernah turun, Bu. Karena saya di samping Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Batam, masih merangkap sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Batam, membawai 1160 imam masjid musola sebatam. Kadang-kadang kalau turun saya tanya, ini kisah nyata, tapi saya nggak usah sebutkan mana masjid, nama masjidnya.
itu menjaga kode etik jurnalistik. Saya tanya, Pak Imam, kalau di masjid kita ini kalau subuh ada berapa saf? Kata Pak Imamnya, Pak Ketua, kalau masjid kita ini kalau subuh yang jamaah ada 2 saf. Safnya imam 1 orang, safnya makmum 1 orang. Astagfirullah. Sedih, Pak. Makanya ayo, ini pesan Isra Mi'raj untuk kita. Makmurkan masjid kita. Lah, yang tertinggi hikmah dari Isra dan Mi'raj itu apa? Tentang betapa urgennya, pentingnya sholat 5 waktu bagi seorang muslim. Karena Rasulullah menempuh perjalanan yang begitu jauh, berliku-liku, rumit begitu. Ujung akhirnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu yang sebelumnya berjumlah 50 waktu. Tapi nggak usah khawatir, walaupun sholatnya hanya 5 waktu, insya Allah pahalanya seperti 50 waktu. Kenapa? Terkhusus umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat Nabi terdahulu beramal 1, pahalanya 1. Tapi khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beramal 1 kebaikan, pada umumnya Allah minimal lipat gandakan 10 kali lipat. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Baca salawat Nabi 1 kali salawat dicatat 10 kebaikan, termasuk salat kita. Maka salat dalam Islam punya kedudukan yang tinggi. Bayangkan saja cara memerintahkannya saja. Salat itu istimewa, Bapak Ibu sekalian. Kalau Allah perintahkan ibadah yang lain, cukup lewat malaikat Jibril turunkan wahyu, selesai urusan. Ketika Allah perintahkan puasa Ramadan, cukup mengutus malaikat Jibril turun bawa wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini turun, umat Islam wajib puasa Ramadan. Ketika Allah perintahkan umat Islam untuk berzakat, cukup lewat malaikat Jibril turun bawa wahyu. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka seketika zakat wajib bagi umat Islam. Ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, cukup lewat malaikat Jibril. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Seketika haji wajib bagi umat Islam, dan begitu seterusnya. Tapi untuk sholat ternyata tidak cukup lewat malaikat Jibril alaihi salam, tapi Allah ingin agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap langsung kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Itu menunjukkan sholat ibadah yang istimewa, sholat ibadah khusus, sholat ibadah yang lain daripada yang lain. Maka sholat bagi seorang muslim, dia adalah tiangnya agama. Sholat itu merupakan rukun Islam. Sholat itu adalah pembeda antara muslim dengan yang beragama lainnya. Bahkan salat kelak akan menjadi amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba kelak pada hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat lahu salahat sairu amali. Apabila salatnya baik, baiklah amal yang lainnya. Wa idza fasada sairu amalih. Apabila salatnya rusak, rusaklah amal yang lainnya. Ketika saya sampaikan hadis ini, ada yang komentar begini, Pak Ustaz, Pak Kiai, kalau begitu caranya berarti hidup ini yang penting sholat, nggak usah ibadah yang lainnya. Makin sesat kalau pikirannya begitu. Maksudnya apa di sini?
Maksudnya Bapak Ibu, nanti seandainya di hari kiamat amal itu dihitung, sholat dihitung, amal yang lain dihitung, sholatlah yang hitungannya paling banyak. Seandainya di hari kiamat amal sholat ditimbang, amal yang lain juga ditimbang, sholatlah yang timbangannya paling banyak. Kenapa? Karena paling sering diperintahkan Allah kepada kita. Ayo kita lihat, umat Islam wajib puasa. Wajib apa tidak puasa? Wajib, bahkan itu rukun Islam. Tapi kewajiban puasa setahun hanya sekali. Kapan? Bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan nggak wajib puasa. Umat Islam wajib memang bayar zakat, tapi bayar zakat kalau zakat fitrah setahun sekali. Kapan? Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat mal wajib bagi orang yang hartanya mencapai 1 nisab. Itu pun kalau hartanya bertahan setahun. Ada orang kaya mendadak tapi 3 bulan miskin lagi, nggak wajib zakat. Ya. Umat Islam, kecuali zakat pertanian tiap kali panen ya. Umat Islam wajib menunaikan ibadah haji. Tapi kewajiban haji seumur hidup hanya sekali. Itu pun bagi orang yang punya kemampuan. Ingat, mampu dalam bab haji bukan hanya soal fulus, bukan hanya soal piti, bukan hanya soal uang, bukan hanya soal duit, tapi juga kesempatan dapat kuota haji. Ya, saya sebulan yang lalu sebagai ketua MUI Kota Batam ikut rapat dengan Dirjen Haji Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Hilman Latif. Dalam sambutannya menyampaikan, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, masa tunggu ibadah haji adalah 22 tahun. Artinya apa? Kalau nanti ayah bunda hari Senin daftar ke Kementerian Agama porsi haji, daftar tahun ini berangkatnya 22 tahun lagi. Kalau sekarang daftar usianya sudah 50 tahun, berarti nanti berangkat haji ketika usia 72 tahun. Pertanyaannya, usia 72 tahun masih di Batam atau sudah pindah alam kira-kira? Iya juga Pak. Itulah haji. Umat Islam, biar halal hubungan laki perempuan, disyariatkan untuk menikah. Pertanyaannya, syariat perintah untuk menikah sekali apa berkali-kali? Jawab, sekali apa berkali-kali? Tergantung. Ada yang sekali langsung jadi, ada yang 2 kali baru jadi, ada yang bolak-balik kali-kali. Tapi sholat sehari 5 kali. Gak ada ibadah yang diperintah Allah sesering sholat itu. Dan sholat ibadah yang tak mengenal alasan. Selama hayat di kandung badan, selama nafas masih berhembus, selama ada nyawa kehidupan, orang tetap wajib sholat. Badan sehat, sholat berdiri. Kami sudah gak bisa berdiri lagi, tetap wajib sholat. Duduk, kami sudah nggak bisa duduk lagi, sakit Pak, tetap wajib sholat. Baring, kami sudah nggak bisa baring lagi, tetap wajib sholat. Terlentang, kami sudah nggak bisa terlentang lagi untuk bergerak, tetap wajib sholat walaupun dengan isyarat sekalipun. Kami sudah nggak bisa berisyarat lagi, memang sudah tidak wajib sholat, tapi sudah waktunya disolati. Dan saya Bapak Ibu kebetulan sudah mengalami semuanya. Sholat berdiri pernah, duduk pernah, baring pernah, telentang pernah, bahkan sampai hanya dengan isyarat pun pernah. Kapan? Kemarin, tahun 2020 ketika kena COVID kritis.
Masuk awal bros 3 hari pertama sholat berdiri, gagah. Hari ketiga sudah nggak mampu berdiri lagi, sholatnya duduk. Dapat 2 hari sholat duduk, nggak bisa lagi, tinggal berbaring. Habis berbaring sudah susah berbaring, tinggal terlentang pasrah. Sampai kemudian begitu menggunakan ventilator, hanya nunggu nafas, kadang masuk, kadang tidak nafas ini, kadang berhembus, kadang tidak. Hanya dengan bisa isyarat. Maka selama hayat di kandung badan, jaga sholat kita. Kenapa? Ingat kelak saat kita kembali menghadap Allah pada hari kiamat. Sebelum Allah bertanya yang lainnya, yang akan ditanya oleh Allah adalah sholat. Dan yang terakhir, saya di Majelis Ulama Indonesia Kota Batam pernah melakukan survei tentang apa? Kesadaran umat Islam terhadap sholat. Nanti Bapak Ibu dari sini bisa memetakan saya masuk kategori yang mana kira-kira. Dan kira-kira dalam peringatan Isra Mi'raj ini yang perlu saya tingkatkan apanya? Kategori pertama, ada orang yang sholat 5 waktunya utuh 5 kali sehari, khusyuk, tepat waktu, berjamaah. Itu prosentasenya paling kecil. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Di sini begitu juga? Sama berarti. Hasil surveinya sama. Level kedua, orang yang sholat 5 waktunya utuh 5 kali sehari, khusyuk, tepat waktu, tapi nggak pernah berjamaah kecuali Jumatan saja. Ada apa tidak yang begitu? Ada apa tidak? Mana orangnya? Jangan Pak, itu rahasia. Oke, orang mensurvei memang harus menutupi rahasia orang. Level yang ketiga, ada orang yang sholat 5 waktunya utuh 5 kali sehari, khusyuk, kadang berjamaah, tapi sering tidak tepat waktu. Terjadilah namanya syarif, asarnya di waktu maghrib. Ada apa tidak yang begini di sini? Nggak ada ya. Saya cerita, nggak usah nyeritain orang lain, saya cerita. Saya tinggal tidak jauh dari kawasan industri Muka Kuning. Ada orang jam 5.30 sore belum sholat asar, baru keluar dari perusahaan. Diingetin, bang asar dulu bang. Ah tanggung, rumah kan dekat situ. Nunggu sampai rumah mau sholat. Begitu pulang kena macet. Sampai rumah sudah adzan maghrib tapi belum sholat asar. Mestinya kalau adzan maghrib berkumandang, orang langsung sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Tapi unik orang ini, sebelum sholat maghrib 3 rakaat, sholat dulu 4 rakaat, baru kemudian 3 rakaat. Yang lihat bingung, ini sholat apa bapak ini? Kok 4 dulu baru 3? Ditanya sama yang bersangkutan, Pak, bapak ini sholat apa sebenarnya? Yang 3 itu sholat maghrib, tapi yang 4 sebelum 3 itu namanya syarif, asar di waktu maghrib. Ada lagi subuh, bangunnya jam 7. Jam 7.30 gelar sajadah menghadap kiblat, Allahu Akbar. Jam 7.30 sholat, orang nyangka sholat duha, matahari sudah naik. Tapi aneh, begitu rakaat kedua selepas i'tidal diangkat tangannya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Yang lihat ini subuh apa duha? Dibilang subuh sudah jam 7.30, dibilang duha kok ada kunutnya. Ditanya sama yang bersangkutan, Pak, bapak ini bingungkan saya, sholat apa ini Pak? Ini namanya subha, setengah subuh, setengah duha. Ada yang lebih parah lagi, yang bagaimana? Sholatnya sehari hanya 2 waktu. Mungkin nggak ada banyak yang tahu. Ada orang itu sholatnya sehari hanya 2 waktu ini. Kapan? Maghrib, isya saja.
Ketika ditanyain kenapa dalam interview, kenapa Bapak sholatnya maghrib isya saja? Apa jawabnya? Saya ini kan ahli manajemen waktu. Siang kerja dunia, malam kerja akhirat, maka cukup yang malam saja. Astagfirullahaladzim. Wah, ada orang begitu. Dan yang paling parah, ada juga umat Islam yang sholatnya setahun hanya 2 kali. Kapan? Idul Fitri, ada di perumahan kita yang begitu? Ada Bapak Ibu? Nomor berapa rumahnya? Ditandai Pak RT. Maka jangan heran kalau Kementerian Agama setiap laporan Idul Fitri, Idul Adha melaporkan di semua titik pelaksanaan sholat id penuh sesak tidak muat. Kenapa? Karena sebagian penggembiranya yang begini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka dengan demikian hikmah yang terakhir dari Isra dan Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita betapa pentingnya sholat dalam hidup dan kehidupan kita. Maka ayo dengan semangat Isra dan Mi'raj kita tingkatkan kualitas sholat kita untuk semakin lebih khusyuk, amin, lebih ikhlas, amin, lebih sesuai dengan syarat dan rukunnya, amin. Dan sholat kita semoga menjadi sholat yang diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yakinilah bersama, kalau orang sholatnya benar, sholatnya khusyuk, sholatnya ikhlas, sholatnya tepat waktu, sholatnya sesuai dengan syarat rukun dan kaifiyahnya, maka sholat yang kita lakukan akan bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah, menjadi orang yang berakhlakul karimah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya salat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga jangan sampai salat kita menjadi salat yang statusnya STMJ, salat terus maksiatnya jalan. Maka salat yang harus kita lakukan sholat yang bisa mencegah kita dari berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, sehingga sholat mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tidak bijak rasanya saya teruskan karena saya harus mendatangi satu tempat lagi, Masjid Al-Mukhlisin yang berbeda. Jadi saya mohon maaf, ini bukan kesengajaan, karena sekarang orang undang hanya lewat WA. Jadi masjid apa? Al-Mukhlisin. Saya catat Al-Mukhlisin. Ternyata malam ini ada 2 mukhlisin. Yang satu di Tiban, yang satu di Sablung. Saya pun kaget. Makanya mau tidak mau biar adil, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kalau pepaya sudah dibelah, tibalah saatnya untuk dimakan. Kalau ada kata-kata yang salah, sudilah kiranya untuk dimaafkan. Kalau pedang melukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau kata-kata melukai hati, kemana obat Anda dicari kecuali permintaan maaf dari saya, Luqman Rifai. Sampai bertemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.